Halo mahasiswa sekalian, kembali bertemu dengan Ibu Ayu. Hari ini kita akan membahas tentang demensia. Selamat belajar ya. Capaian pembelajaran pada topik kali ini yaitu setelah belajar, kalian diharapkan mampu menjelaskan kembali tentang konsep medik demensia dan kalian juga diharapkan dapat mengetahui, menjelaskan kembali bagaimana konsep keperawatan pada pasien dengan demensia. Konsep keperawatan ini terdiri dari bagaimana pengkajian dan menegakkan diagnosa perawatan. Oke, ini adalah outline dari presentasi hari ini. Oke, kita pelajari dulu apa definisi dari demensia. Demensia ini adalah istilah untuk beberapa penyakit yang mempengaruhi daya ingat, pemikiran, kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi di sini sudah disampaikan bahwa ternyata penyebabnya itu tidak cuma satu, tapi ini adalah gejala dari beberapa jenis penyakit. Ya. Demensia itu paling jelas ditandai dengan penurunan daya ingat, penurunan kemampuan bahasa, pemecahan masalah, dan domain kognitif lainnya. Seperti apa? Seperti fokus, memori, ya, kemampuan bicara dan bahasa, itu kemampuan kognitif. Yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari, serta ini berdampak pada fungsi sosialnya. Nah, demensia ini menurut DSM-5 ya, yang untuk menentukan diagnosa, itu dikategorikan sebagai gangguan neurokognitif mayor. Data dari WHO punya seperti ini. Ini adalah data prevalensinya ya. Seseorang di dunia mengalami demensia setiap 3 detik. Lebih dari 55 juta orang di seluruh dunia hidup dengan demensia di tahun 2020. 78 juta orang menderita demensia di tahun 2030, ya 5 tahun lagi ya. Kemudian 139 juta orang menderita demensia pada 2050. Sebagian besar peningkatannya terjadi di negara berkembang. Dan 60% penderita demensia ini tinggal di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Ini menjadi sebuah tantangan untuk kita yang tinggal di negara yang sedang berkembang. Menurut sumber dari Kaplan dan Sadok, ada beberapa penyebab dari demensia. Yang pertama adalah demensia degeneratif. Ini penyebabnya adalah beberapa penyakit seperti penyakit Alzheimer, penyakit Pick, penyakit Parkinson, kelumpuhan supranuklear progresif, dan penyakit Wilson. Sedangkan ada juga demensia yang dicetuskan karena toksikologi obat. Misalnya obat-obatan atau zat seperti alkohol, logam berat, keracunan, karbon monoksida, serta obat-obatan dan radiasi. Oke, penyebab lainnya yaitu yang pertama tumor. Khususnya tumor yang ada di otak ya, tumor otak primer. Kemudian trauma bisa terjadi karena kecelakaan lalu lintas, ya, cedera kepala dan lain-lain. Fisiologisnya karena epilepsi, hidrosefalus, tekanan yang lebih dari kondisi normal. Kemudian karena infeksi kronis juga bisa, karena masalah metabolik seperti defisiensi vitamin, gangguan metabolik kronis, anoksia kronis, dan endokrinopati kronis. Dan yang lainnya adalah karena kongenital, ya, seperti pada penyakit Huntington, leukodystrophy metakromatik. Sekarang kita mau mengenal demensia, tipe demensia berdasarkan penyebabnya. Ini sumbernya dari Thomson. Thomson mengenalkan bahwa demensia itu ada dua, demensia primer dan demensia sekunder. Kalau demensia primer itu demensia yang merupakan tanda utama dari beberapa penyakit otak organik yang tidak berhubungan langsung dengan penyakit organik lainnya.
Hal ini terjadi seperti pada di Alzheimer ya, demensia karena Alzheimer. Sedangkan demensia sekunder adalah demensia yang disebabkan karena penyakit lain seperti penyakit HIV atau trauma otak. Nah, demensia Alzheimer itu seperti apa? Jadi penyakit demensia Alzheimer adalah demensia yang paling sering terjadi. Bisa proporsinya sekitar 2/3 dari yang dialami oleh lansia berusia 65 tahun ke atas. Jadi demensia Alzheimer ini adalah kondisi neurodegeneratif, penurunan fungsi otak dan syaraf dengan sangat progresif dan berbahaya. Karena dia ini akan berdampak pada fungsi perilaku dan fungsi kognitif ya. Fungsi-fungsi yang dipengaruhi yaitu fungsi memori, pemahaman, bahasa, perhatian, penalaran, dan penilaian. Kita bisa lihat di gambar ini bahwa dengan menggunakan pemeriksaan penunjang ada perbedaan antara organ yang telah mengalami demensia Alzheimer dengan organ otak yang normal ya. Demensia jenis lainnya yaitu demensia vaskuler atau vaskular demensia. Demensia ini merupakan gejala akibat adanya masalah pada aliran darah di otak. Misalnya penyakit cerebrovascular disease ya, CVD atau stroke. Ketika terjadi masalah pada vaskularisasi di otak, maka gejalanya adalah bagian ketidakmampuan dari bagian otak yang tidak tervaskularisasi dengan baik, seperti itu. Misalnya adanya kelemahan, adanya kesulitan dalam berbicara, ya, afasia, seperti itu. Nah, jadi tidak heran apabila gejalanya adalah penyakitnya adalah stroke, tapi gejala yang muncul adalah gejala demensia. Nah, ini ya contohnya adalah gambar terjadinya CVD hemoragik. Ya, kita bisa lihat tuh bahwa ada ini ya penambahan volume nih yang bagian tengah ya karena ada pecah pembuluh darah di otak. Ini tentunya akan meningkatkan tekanan intrakranial dan mungkin mengenai bagian yang bertanggung jawab untuk fungsi kognitif, sehingga terjadilah demensia. Demensia yang lainnya yaitu demensia karena penyakit HIV. Meskipun penyebabnya adalah virus ya, HIV, namun ternyata infeksi HIV ini bisa menimbulkan berbagai gejala ya, tergantung mana yang diserang, seperti itu. Nah, salah satunya juga apabila menyerang otak dan sistem syarafnya, maka menyebabkan gejala demensia. Demensia yang lainnya yaitu demensia yang disebabkan karena cedera kepala. Cedera kepala yang seperti apa? Cedera kepala yang berulang biasanya menyebabkan demensia. Dan ini pernah mungkin diteliti ya sebelumnya bahwa misalnya petinju yang profesinya itu sering mendapatkan cedera, khususnya di bagian kepala, itu banyak juga yang mengalami demensia seperti itu. Nah, gejala awalnya adalah perubahan emosi, kemudian mengalami masalah dalam bicara dan bahasa, yaitu dysarthria, ataksia, serta lebih impulsif. Ada juga gejala demensia yang disebabkan karena penyakit badan Lewy atau Lewy body disease. Gejalanya lebih spesifik untuk demensia karena Lewy body disease ini. Karena selain ada masalah dalam memori atau kognitif, kemudian ada masalah fluktuatif dalam kognitifnya, ada halusinasi ya, halusinasi penglihatan. Kemudian ada gejala Parkinson dan ada masalah dalam tidur. Selain itu juga mengalami masalah disfungsi otonom. Kelainan ini ditandai adanya badan Lewy yang terlihat di korteks cerebral dan batang otak. Itu menurut Andreessen and Black 2006. Oke,
Ini adalah demensia karena penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson adalah penyakit di mana terjadi banyak kehilangan sel syaraf pada substansia nigra, ganglia basalis. Mari kita buka lagi anatomi dari otak. Kita cek mana yang bagian substansia nigra. Itu banyak sel syaraf yang hilang di situ. Tanda dan gejalanya mirip dengan demensia karena Alzheimer. Di gambar ini, mahasiswa bisa melihat gejala-gejala apa saja yang ada pada penyakit Parkinson. Selain karena beberapa hal yang saya sebutkan tadi, ternyata demensia dapat juga disebabkan karena penyakit-penyakit yang lainnya. Yang pertama karena adanya hipoglikemi atau hipotiroid, adanya penyakit paru, gagal hati atau gagal ginjal, insufisiensi kardiopulmonal, ketidakseimbangan cairan elektrolit, defisiensi nutrisi, lesi lobus frontal dan temporal, infeksi dari sistem syaraf pusat, epilepsi yang tidak terkontrol, serta multiple sklerosis. Ini adalah tanda dan gejala dari demensia. Yang pertama, yang paling mayor adalah mengalami gangguan memori, gangguan ingatan. Tidak mampu merecall kembali ingatan-ingatan yang baru ataupun ingatan yang lama. Contohnya, tidak mampu menemukan istilah atau nama makanan. Ya, jadi kesulitan menyebutkan misalnya donat. Nah, dia itu lupa namanya apa, tapi mungkin dapat mengingat bentuknya seperti apa dan rasanya seperti apa, gitu. Kemudian tidak mampu berpikir abstrak, menilai dan mengendalikan impuls. Jadi berpikir abstrak contohnya memikirkan sebab dan akibat. Ya, misalnya apa namanya, ketika sudah mendung maka kita harus bersiap membawa payung. Nah, itu sesuatu sebab akibat yang abstrak. Itu agak sulit dipikirkan oleh pasien dengan demensia. Kemudian gangguan kemampuan berbahasa, sulit menyebutkan nama benda, dan bisa juga mengalami kesulitan bicara atau afasia. Pasien juga bisa mengalami perubahan kepribadian yang tadinya ekstrovert menjadi introvert ataupun sebaliknya. Apraksia, gangguan dalam melakukan pergerakan meskipun motoriknya masih baik. Pasien juga mengalami disorientasi, bisa waktu, tempat, ataupun orang. Nah, oleh karena itu pasien cenderung berkeliaran, ya. Berkeliaran, pergi-pergi sendiri, dan sangat beresiko untuk hilang. Pasien juga bisa mengalami delusi atau waham persekusi atau kejaran. Karena ketika dia tidak mengingat tempat di mana dia berasal, namanya siapa, identitasnya seperti apa, cenderung pasien ini mengalami kecemasan yang makin berat. Sehingga itu pun mempengaruhi sering jadi tingkat stresnya tinggi dan merasa terancam. Ada juga perubahan-perubahan perilaku ya yang dialami oleh orang dengan demensia. Yang pertama, mudah kesal, mudah khawatir, dan mudah marah. Pasien menjadi hilang minat terhadap aktivitas yang biasanya disukai. Kemudian, mulai tidak peduli dengan orang lain, sering merasa curiga pada orang lain, atau takut berlebihan. Tadi ada waham atau delusi, kemudian liar ya, berkeliaran, kemudian juga lebih ke arah irritable dan ada paranoidnya sehingga dia lebih agresif. Jadi mudah ketika marah, emosinya nggak stabil, mudah memukul. Nah, perilaku seksualnya juga berubah dari sebelumnya, bisa terjadi. Pasien juga mudah mengalami gangguan tidur di malam hari, kadang-kadang menyembunyikan sesuatu, atau bahkan parno ya, menuduh orang lain menyembunyikan sesuatu. Kemudian sering mondar-mandir atau gelisah. Oke,
Karena demensia ini merupakan salah satu penyakit yang disebabkan karena gangguan organik atau gangguan organ, maka kita pun sebagai perawat yang dipersiapkan untuk memberikan asuhan keperawatan jiwa atau psikososial kepada pasien perlu mengetahui apa saja yang perlu kita kaji dan kira-kira orang dengan demensia ini biasanya mengalami masalah keperawatan apa saja. Oke, ini adalah hal-hal yang kita kaji ya, yang penting sekali untuk dikaji. Bukan berarti yang lain tidak penting, kita perlu mengkaji secara komprehensif. Mengkaji kondisi fisiknya, kita bisa pakai pola Gordon ya, 11 pola Gordon. Dan untuk psikologisnya kita bisa menggunakan pendekatan Stuart. Nah, apa saja yang akan kita kaji dalam sub-sub ini? Oke, kita bisa menggunakan instrumen tertentu untuk menilai fungsi kognitif seseorang. Contohnya MMSE, Mini Mental State Examination. Juga bisa kita pakai RUDAS, Rowland Universal Dementia Assessment Scale. Di sini yang dinilai kurang lebih adalah kemampuan memori, kemampuan bicara, kemampuan bahasa, kemampuan untuk membuat keputusan, bagaimana fokus dari pasien, dan sebagainya. Nah, kemudian kita melakukan pengkajian psikososial. Apa saja kemampuan pengkajian psikososial ini? Yang pertama mungkin kita bisa identifikasi ya, apakah penyakitnya ini memberikan dampak tertentu terhadap perasaannya, perubahan emosi atau perubahan dalam berpikir. Ya, lalu apa yang pasien rasakan? Kemudian bagaimana coping yang digunakan ketika dia merasa cemas, ketika dia merasa lupa dan emosinya menjadi tidak stabil, apa cara yang digunakan untuk menurunkan kecemasan. Kita juga bisa kaji konsep dirinya, ya, karena banyak hal yang akan menurun dari fungsi sosial yang biasanya dia jalankan, maka apakah ada pergeseran di dalam konsep diri? Apakah ada perubahan dalam hal kepribadian? Kemudian yang tidak kalah penting adalah di aspek fisik ya, aspek fisik itu juga perlu kita kaji. Kita bisa menggunakan pola Gordon, 11 pola Gordon, karena kita tahu bahwa demensia ini juga dapat disebabkan oleh penyakit lainnya. Ya, jadi kita tetap lakukan pengkajian secara komprehensif. Oke, ini adalah diagnosis keperawatan yang ada pada pasien ya. Pasien bisa mengalami resiko trauma, defisit perawatan diri, gangguan persepsi sensori khususnya halusinasi, dan harga diri rendah. Ayo, apalagi masalah keperawatan yang mungkin dialami oleh pasien. Demensia ini biasanya dialami oleh lansia ya. Jadi lansia perlu caregiver. Caregiver orang dengan demensia ini perlu memiliki kemampuan yang mencukupi ya, karena perawatannya yang jangka panjang. Bagaimana cara mengatasi perubahan perilaku pada orang dengan demensia? Yang pertama, caregiver harus sabar, hindari kita menunjukkan rasa frustasi karena lansia itu selalu lupa hal yang sama berkali-kali. Hindari adanya perdebatan, karena perdebatan itu memicu si lansia menjadi emosi. Ya. Kemudian, identifikasi apa aja yang memicu perubahan perilaku. Misalnya, apakah ada sesuatu yang mengganggu rutinitas orang dengan demensia? Karena rutinitasnya terganggu, misalnya jam makannya mundur, maka bisa jadi terjadi perubahan perilaku, menjadi bingung ya, karena mereka ini mengalami penurunan dalam memori. Kemudian kita bisa gunakan teknik distraksi. Alihkan perhatian orang dengan demensia pada objek atau aktivitas baru seperti mendengarkan musik, membaca buku atau jalan-jalan. Ya. Ubah pola pikir yang negatif. Pikirkan perubahan perilaku yang sebagai bentuk komunikasi. Kalau ODD marah, mungkin ini cara untuk memberitahu orang lain bahwa mereka mungkin kesakitan, bingung, atau takut. Ini yang
dirubah pola pikirnya ini pola pikir caregiver ya. Karena apa? Karena ia akan mengalami hal yang sulit berkali-kali. Jadi kalau caregivernya cepat putus asa, maka akan jadi kurang baik ya perawatan terhadap orang dengan demensia ini. Dan beban perawatan yang akan ditanggung oleh caregiver pun akan semakin tinggi ya. Beban mental, beban fisik, beban emosional, dan lain-lain. Kemudian berdialoglah dengan anggota keluarga lainnya. Nah, kemudian bisa juga kita mencari support group sesama caregiver orang dengan demensia, supaya bisa saling menguatkan dan dapat mengetahui cara-cara atau tips-tips apa saja yang mungkin belum pernah diterapkan kepada pasien yang diasuh, tapi sudah berhasil diterapkan pada pasien yang lain. Seperti itu. Oke, saya rasa ini adalah materi yang dapat saya berikan terkait dengan demensia. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, dapat ditanyakan melalui forum diskusi atau juga ketika kita melaksanakan tatap muka di kelas. Terima kasih atas perhatian kalian dan selamat belajar. Sampai jumpa, Tuhan berkati.